banyak kesaksian yang bilang ini orang nggak ada di situ, ini orang kerja di Bandung udah sejak lama. Ternyata, loh kok beda jauh sama berita, jauh banget. Karena 8 orang ini terlibat kasus yang 340 ya. Berencana, hukumannya wah mati bisa atau seumur hidup kan? Iya, ini kan takut nih menciptakan tokoh bayangan. Nggak usah perlu buru-buru, yang penting jelas, transparan, clear. Ingat, kepercayaan butuh bukti, keyakinan nggak butuh bukti. Oke, menurut keyakinanku, bukan dia. Si orang yang ditangkap kemarin dikriminalisasi gitu? Bisa. Ditumbalkan? Bisa. Setelah para korban ditaruh lagi ke jembatan, dia cek si Egy, kemudian dia cek si Vina sampai ditutupin sama, apa namanya, jaket geng motor, ditutupin. Loh, lah kok ditinggal? Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Kiatmo, video pertama kita tentang Vina kemarin udah tayang. Ya. Sekarang video berikutnya, video kedua. Nah, kemarin waktu kita buat video itu DPO-nya yang Peggy alias Peron belum ketangkep, ya kan? Terus ada rilis bahwa sudah ditangkap. Perkembangannya apa Ki yang mau Kiatmo sampaikan setelah penangkapan DPO Peggy atau Peron? Ya, itu yang kemarin aku bilang, hal yang fiktif harus dibikin menjadi konkret. Karena fiktif itu lawan katanya adalah fakta. Sedangkan fakta sedangkan fakta di persidangan, nama itu tidak ada, dicabut kan kesaksiannya. Nah, usut punya usut, ini juga banyak banyak kejanggalan lah ya kalau aku bilang, kita sebagai orang awam tentang penyelidikan dan hukum, kita lihat dari jauh. Kemarin ada DPO yang namanya Egy. Ya. Egy dengan ciri-ciri sebagai berikut bla 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 bla. Disebut malah di suara itu ya. Disebut seperti itu. Dan kemudian akhirnya sekarang tertangkap. Peggy ya, entah itu alias entah apa. Cuman kan kita juga harus berhati-hati supaya tidak terjadi error in persona. Karena apa? Banyak banget netizen ini kan penyelidik semua kan. Menyelidiki ke sini ke situ, kemudian muncul banyak tokoh, bahkan kemarin ada anaknya mantan pejabat yang kemudian ini ya orangnya sebagai Dani, padahal panggilannya namanya Ramadhani tapi panggilannya Rama bukan Dani, dan itu pun umur nggak cocok, segala macam nggak cocok. Nah ini pertama-tama aku ucapkan selamat, semoga memang benar ya. Semoga memang benar, tapi kalaupun nanti ada kesalahan dan segala macam, ini harus benar-benar transparan ke masyarakat supaya tidak timbul polemik yang seperti ini. Alat bukti harus kuat, kemudian kesaksian harus kuat. Repotnya lagi. Semakin banyak orang yang speak up, berbicara yang ternyata yang tertangkap ya. Kita fokus ke Peggy alias Peron kemarin. Ya, yang tertangkap ini kemarin. Banyak kesaksian yang bilang ini orang nggak ada di situ, ini orang kerja di Bandung udah sejak lama. Kalau menurut orang tuanya yang didampingi kuasa hukumnya, Ibu Kartini, itu ada surat kerjanya, kemudian ada saksinya 7 orang yang kerja bareng. Di tahun 2016? 2016. Berarti alibinya kuat banget kalau dia nggak ada di lokasi gitu? Iya. Bahkan kan sempat diperiksa itu pas waktu berkasnya dari Polres. Nah, gini aja, kita elaborasi kejanggalan kasus mulai dari awal mulanya. Oke. Nah, aku potong dulu Ki, sebelum elaborasi kejanggalan kasus. Publik sekarang terbelah, ya kan? Ya, biar bagaimanapun kita harus mengapresiasi kerja aparat yang berhasil menangkap terduga DPO itu kan. Betul. Luar biasa lah, itu perkembangan luar biasa. Semoga dari hasil pemeriksaan nanti bisa terungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Nah, publik terbelah karena memang tidak bisa dipungkiri jejak digital kita sekarang jadi terbelah juga. Betul. Ada yang bilang, iya ini benar, dia nggak benar kok, dia ada di sini gitu. Ini kayak sesuatu yang memang memecah belah konsentrasi ke esensi kematian Vina sesungguhnya, atau gimana ya Ki? Karena orang jadi bingung, ini
bener ditangkap atau salah tangkap nih? Jadi Iya. kayak gitu kan? Iya. Karena ya wajar sih kalau publik seperti itu. Karena memang dari awal kasusnya sampai perkembangannya 8 tahun yang lalu ya, sampai sekarang perkembangannya ternyata loh kok beda jauh sama berita. Jauh banget, beda jauh banget. Apalagi sama film ya. Ya oke lah, film memang apa namanya? Pengembangan cerita. Pengembangan cerita, film segala macam. Tapi kalau untuk kasusnya sendiri ini udah berkembangnya udah jauh banget. Awal mula si DPO 1 ini kan rumornya apa? Rumornya dia kan di backing anak aparat, anak segala macam, punya kekuatan backingan yang kuat gitu. Backingan besi cor-coran sama cemen cor-coran kalau kuli bangunan. Kan ternyata enggak. Tapi aku yakin ini waduh, penyidik di Indonesia ini sebenarnya sangat canggih sekali. Malah ada satu statement dia pas ditangkap, apa? Aku pasrah jadi tumbal, apa dia bilang gitu kan? Iya. Jadi tumbal orang-orang yang Orang punya lain kuasa gitu gitu ya. lah. Kurang lebih seperti itu. Cuman kalau aku bilang ya namanya kita tahu dia sekolah cuman sampai SMP kan. Pergaulannya juga gitu-gitu aja. Kemarin disita rapotnya, kemudian apa namanya? Kartu keluarga segala macam. Ini nanti kita lihat perkembangannya. Cuman bahasanya dia menyampaikan memang ya mungkin nggak seperti kita lah ya. Banyak orang-orang yang pemilihan diksinya segala macamnya repot lah jadinya seperti itu. Itu yang menarik. Oke, Ki, kita masuk ke pembahasan soal elaborasi kejanggalan tadi. Ya. Apa yang mau ungkap terutama setelah tertangkapnya terduga DPO Peron itu? Ya, oke. Setelah perkembangan kasus, mulai banyak orang-orang yang speak up. Bahkan kemarin mulai dari pengacara terdakwa yang udah divonis ini dan ada yang sudah bebas satu, si Saka Tatal itu namanya. Kemudian pengacara yang kemarin diem, pengacaranya Rivaldi Ya. juga angkat suara. Suara. Pengacaranya kuasa hukum ya, pengacaranya siapa namanya? DPO yang baru ketangkep ini juga kemudian speak up mengatakan bahwa ada beberapa bukti-bukti. Tahun 2016 ini udah pernah diperiksa sebenarnya dia. Si Peggy alias Peron ini. Ya, sudah pernah diperiksa, diberikan keterangan segala macam kalau ternyata ini pergi ke Bandung nih, lagi kerja. Di tanggal kejadian itu. Di tahun kejadian itu, di masa kejadian itu. Iya. Nah, seperti itu. Ya yang tadi kita sampaikan banyak saksi-saksinya ya, katanya kuasa hukumnya. Tapi nanti kita lihat. Kita kembali ke kasus awalnya lah. Ini kan kemarin katanya press release yang beredar kekejaman geng motor. Ya. Kekejaman geng motor yang mana kalau memang ada kejadian seperti itu, aku yakin orang mana yang nggak marah kalau ada kejadian seperti itu. Ini sadis, Pak. Ini brutal, Pak. Ini memang benar-benar harus disikat kalau yang memang kejadiannya seperti itu. Tapi ternyata muncul banyak sekali orang yang speak up baru, yang mulai dari penyiksaan lah, buat pemeriksaan disiksa katanya, dan kemudian ada beberapa kejanggalan di persidangan lah. Karena nggak ada dua saksi nih, Aep sama Deden namanya. Ini juga si Aep ini kemudian speak up di publik ya, baru hari ini. Kita syuting tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 23 ya? 24. Kita syuting tanggal 24. Itu baru ada speak up dia seperti itu, cuman aku banyak kejanggalan masih. Kemudian berubahnya, ini kan 3 orang DPO, termasuk si siapa namanya, yang barusan ini, Peggy Peron ini kan dapatnya dari gini. Ini menurut Pak Arianto, penasehat Kapolri. Bukan dilihat dari Baskom nggak? Enggak. Paranormal. Terus gue bercanda lagi, dihujat lagi. tolong hujat. Terus? Jadi ini konstruksinya seperti ini. Di Polres muncul 3 nama itu. Muncul 3 nama yang sekarang jadi DPO. Termasuk si Peggy yang ketangkep. Kemudian di Polda setelah dilimpahkan kasusnya, kemudian ke-8 orang tersangka, waktu itu masih tersangka, mencabut keterangannya tentang 3 nama ini. Oke. Nah sekarang gini nih, sekarang kita mikir logis aja. Ini common sense kok guys. Ini orang berpikiran common sense. Mungkin Common sense masuk akal. Mungkin beberapa orang yang psikopat, bener-bener psikopat itu nggak akan berpikir seperti ini. Dan mungkin juga penyidik segala macam itu berpikirnya lebih progresif. Oke. Tapi kita pakai common sense dulu. Common sense-nya gini,
Nama-nama ini dapatnya dari mana? Nama 3 orang. Ya, nama 3 orang ini dapatnya dari mana? Berubah-ubah segala macam, alias kah, apakah segala macam. Sedangkan itu sudah masuk di penyelidikan Polres. Ada satu data yang nggak bisa dibantah, kecuali kalau ini benar-benar data carut marut. Kenapa kok nama, nama dan kemudian alamat, kemudian ciri-ciri, itu bisa lah ya. Tapi ada satu data yang sangat susah untuk ditembus, KTP. Kalau memang orangnya jelas, alamatnya jelas segala macam, bisa cek, oh KTP, KTP-nya coba lihat seperti apa. Ada kan pasti. Orang kemana-mana sekarang ini KTP ini jadi bukti untuk pendataan penduduk. Bahkan kemudian yang kemarin ada di salah satu desa yang disebut di pengumuman DPO itu, dicari nggak ada nama-nama itu. Setelah dicari lagi ke desa yang satunya, iya ada 5 nama menurut kepala desanya. Kemudian tapi kepala desanya bilang ya ini orang menurut Bukan kepala desanya nggak siapa-siapa. cocok lah, nggak cocok seperti itulah. Nah, kita mesti cek dari mana datangnya 3 nama ini. Kemungkinannya adalah yang pertama, nama ini ada, kemudian setelah berkas dilimpahkan ke Polda, dicabut ya udah nggak dicari. Oke. Kan gitu, karena kesaksiannya nggak ada. Oke, setelah diperiksa dicabut nggak dicari. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, karena 8 orang ini terlibat kasus yang 340 ya, berencana, hukumannya wah Mati bisa. atau seumur hidup kan? Iya, ini kan takut nih, menciptakan tokoh bayangan. Itu yang kemarin aku juga bilang fiktif itu ya, menciptakan tokoh bayangan. Ini harus ada yang disalahin nih, otaknya bukan kita nih. Nah gitu. Yang ketiga, ini sangat rancu sekali ya. Ini pikiran awam lah, common sense lah. Ini tokoh yang benar-benar dibuat-buat. Entah gimana cara buatnya. Seperti itu. Jadi memang kemarin aku sempat bilang pas waktu kita ngobrol sama Bang Sadrak, pengadilannya tertutup. Kemudian Bang Sadrak bilang nggak umum kalau itu tertutup. Kemudian dapat informasi lagi aku dari Pak Jogi, pengacaranya 5 terdakwa itu ternyata ya memang nggak umum, tapi ini bisa dimengerti, bisa dipahami karena pada saat itu makanya aku selalu bilang, kalian kalau mau menyelesaikan enggak lah, bukan tugas kalian. Kalian kalau mau tahu kasus ini, kalian pergi ke tahun 2016 seperti apa kondisinya seperti itu. Ada tekanan masyarakat yang harus ini pembunuhan sadis, harus segera diusut seperti apa. Kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat yang masyarakat Cirebon lah, tokoh-tokoh masyarakat Cirebon yang speak up segala macam. Ini kan bahaya kalau persidangannya tetap terbuka. Ada hal-hal yang kalau di masa gimana kira-kira. Nah, setelah selesai, kemudian sekarang akhirnya dipinjem kan, dibon sama Polda Jawa Barat lagi. Nah ini Iya, semua ditarik ke Bandung semua tuh sekarang tuh. Ini muncul pertanyaan kedua. Ini kasus dibuka lagi apa gimana? Kan kemarin udah inkrah, udah putusan. Kalau ternyata ada 3 DPO dikeluarkan lagi, kan kemarin putusannya nggak ada tuh menurut persidangan yang ada di Polda. Putusan untuk 3 DPO itu, tapi yang untuk yang 8 sudah inkrah kan? Sudah inkrah. Tapi yang karena 3 orang ini adalah hasil kesaksian dari 8 orang itu. Oh, bisa jadi ditarik lagi kan? Ya karena kan dicabut, kesaksiannya itu kan dicabut. Berarti mereka nggak ada kasus lagi udah, nggak diteruskan. Terus munculnya lagi ini dari mana? 3 orang ini kemudian diangkat lagi, apakah kasus baru? Apakah kemudian ada ada kasus baru karena tekanan masyarakat atau memang penyidikan yang belum selesai waktu itu. Nah, jadi memang seperti itu. Ini jadinya seperti yang aku post di IG. Kalian cek postinganku di IG. Plot twist ini karena ya itu dari geng motor. Jadi geng Kulba, kuli bangunan. Itu kan sangat jauh sekali ya dari yang katanya backingannya kuat. Nah, sekarang backingannya apa sih kalau kuli? Iya. Nah, Catwalk sendiri melihat penangkapan perempuan gimana? Sesuatu seperti halnya pembuktian bahwa aparat sudah bekerja keras, ini loh orang yang kita cari akhirnya sudah kita ketemukan. Atau untuk menuntaskan kepuasan masyarakat, cari dong gitu. Atau memang sudah diincar, tapi kalau sudah diincar agak ya saya orang sipil nggak tahu apa-apa gitu, nyari orang 8 tahun emang susah banget apa?
Sebenarnya nggak susah. Kalau buat penyidik sebenarnya nggak susah. Mereka udah kantongi kok data-datanya seperti itu. Pasti mereka punya datanya. Kemudian ada info dari Kompolnas kalau ternyata yang handle kasus ini sekarang nih, ini yang nge-handle kasus Subang kemarin. Jadi apa ya? Mungkin menurut kepolisian ini udah cukup reliable nih, udah bisa dicek nih. Nah, aku malah pengen apa ya, karena ini udah bisa ditangkap, udah kerja segala macam, dan mungkin juga ada tekanan publik yang kemudian diangkat lagi. Aku malah kepengen menuju ke pengakuan terpidana yang sudah dibebaskan, si Saka Tatal ini. Gimana ya? Dia kan ngaku kalau mereka ini semuanya salah tangkap ya. Oke, kita mencoba objektif, mencoba netral segala macam. Ada dua hal nih sekarang. Kalau memang ini orang salah tangkap, udah jadi terpidana lah ya. Apa sih yang dia ini? Apa yang dia cari lagi? Kalaupun dia speak up ngada-ngada nih, seumpama nih, mereka speak up ngada-ngada, bisa kena masalah lagi kan? Bisa kena masalah lagi. Apalagi sekarang speak up-nya sama kuasa hukumnya. Ini kena masalah semua nih pasti. Tapi yang namanya semua tindakan kriminal ini nggak ada yang kriminal langsung ngaku, nggak ada kriminal langsung ngaku. Makanya pengakuan dari apa namanya tersangka segala macam itu nilainya kecil dalam hukum pidana. Nah, apakah pengakuan ini pengakuan kalau mereka salah tangkap segala macam ini seperti apa? Ini perlu dibuktikan lagi. Bagusnya kepolisian melakukan eksaminasi, melakukan pengecekan ulang segala macam. Nah, ini bagus, harus dicek apakah kalau prosedur oke lah. Aku nggak paham prosedur dan nggak tahu prosedur. Tapi apakah penangkapannya itu berlandaskan hal-hal yang kuat? Kemudian penetapan tersangkanya apakah alat-alat buktinya oke? Kalau buktinya oke, tolong ini aja nanti ya, nggak perlu buru-buru seperti apa namanya? Seperti pernyataannya kuasa hukum korban Vina, timnya Om Hotman Paris, nggak usah perlu buru-buru. Yang penting jelas, transparan, clear. Jadi semuanya bisa dilihat dengan common sense, namanya logika yang oke lah, seperti itu. Penting nih pertanyaan buat Kiatmo, satu pertanyaan. Penangkapan Peggy Peron kemarin benarkah atau salah tangkap? Mau menurut keyakinanku? Ya iya kan aku ngobrol sama Kiatmo. Ya, oke. Ini menurut keyakinanku. Ingat, kepercayaan butuh bukti, keyakinan nggak butuh bukti. Oke, menurut keyakinanku, bukan dia. Berarti salah tangkap? Kalau itu yang masuk di BAP, itu dia. Tapi apakah dia otak pembunuhan? Belum tentu. Karena 3 orang ini nanti bisa aja diproses, kemudian dilanjutkan, bisa juga SP3. Karena, enggak deh ternyata. Ya kan? Makanya ada special treatment di satu orang ini, si Peggy ini, yang benar-benar dilindungi dari media. Nanti press release-nya. Karena ya aku paham lah, mereka harus hati-hati. Tapi kalau menurut keyakinanku sendiri, ayo dong, kok kayaknya enggak ya? Melihat dari kesaksiannya ibunya, kemudian lihat dari fotonya. Berarti kalau minjem istilahnya Bang Sadrak, si orang yang ditangkap kemarin dikriminalisasi gitu? Bisa. Ditumbalkan? Bisa. Itu bisa iya, bisa tidak. Aku nyontek jawabannya Pak Arianto nih. Bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Penyidik bener. Penyidik bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi kita perlu ketahui kalau kasus-kasus salah tangkap ini bukan cuma sekali di Indonesia. Bahkan hakim salah vonis pun ada di kasus Sengon dan Karta. Ya, tahu itu. Nah, itu kan. Kemudian kemarin ada beberapa kasus yang tukang sampah sama pengamen. Ya. Wah, ya itu memang ada. Tapi kalau menurut keyakinanku sendiri, kayaknya bukan itu deh yang masuk ke dalam cerita ini ya. Yang masuk ke dalam cerita ini otak pembunuhan, gini gitu segala macam. Tapi polisi sendiri sudah bilang loh, jangan buru-buru berasumsi, biarkan kami bekerja dulu, memeriksa ini semua. Ya. Tapi rupanya masyarakat atau netizen, warganet nggak sabar sebenarnya. Nggak sabar, gemes. Karena mereka harus menunggu selama 8 tahun kan. Apakah ini benar atau tidak? Iya. Setelah, katakanlah ini benar lah ya. Karena kan ini prosedur hukum yang sudah dikerjakan. Katakanlah ini benar. Bagaimana dengan nasib 2 DPO lain? Masih dikejar nggak? Harusnya kalau memang ada DPO yang lain, 2 yang lain ini,
Ini harusnya datanya juga udah Berarti ada. penangkapan Peggy atau Peron ini sangat membuka pintu masuk buat mencari mereka berdua dong. Pasti, Karena jejak digitalnya kan ditrace terus kan. pasti. Dan lagi harusnya ini 3 orang ini kalau di penyelidikan Polres pun harusnya kan mereka ada BAP-nya di Polres ini. Harusnya ada. Harusnya datanya ada lah minimal kan gampang sekarang. Ini berapa? 7 orang ya yang masih jadi terdakwa. Ambil satu-satu. Ya ini pikiran orang awam lah ya. Ambil satu-satu di ruangan terpisah. Coba si Peggy, si Dani, terus satu lagi siapa namanya lupa aku. Coba ciri-cirinya kayak gimana? Coba ngaku satu-satu. Ciri-cirinya kayak gini. Match nggak? Apa namanya? Cocok nggak dengan apa yang mereka bicarakan satu sama lain? Sedangkan ini ada hal yang aneh deh. Ada hal yang aneh pengakuannya si Aep ini. Kalau apa namanya? Dia bisa mengenali orang malam-malam saat multitasking, beli rokok, kemudian ke ke warung beli rokok, lihat orang dilemparin, ngenalin mukanya. Nah ini perlu dicek juga nih kesaksian seperti ini, karena menurut kuasa hukum para terdakwa, ini orang kemarin nggak memberikan kesaksian di persidangan, entah karena takut lah, entah karena apalah. Kemudian kemarin juga beredar voice note, di salah satu di salah satu channel YouTube namanya Jejak Backpacker. Nggak apa, tak sebut aja, karena memang di situ ada voice note-nya. Oke, menurut pengakuannya seperti ini nih, saksi utama nih, setelah dia melihat kejadian di mana ada banyak orang itu dalam arti 12 sama dia yang lihat ya, 12 sama dia yang lihat. Kemudian setelah para korban ditaruh lagi ke jembatan, dia cek si Egy. Kemudian dia cek si Vina sampai ditutupin sama jaket geng motor, ditutupin. Loh, lah kok ditinggal? Tahu-tahu ini menurut channel itu kok ditinggal, kemudian dia bilang balik lagi pagi-pagi udah rame. Anjir, ini teman macam apa kayak gitu? Iya, bukan masalah teman. Logika berpikir manusia normal juga nggak kayak gitu kan? Nggak. Kalau kita ngeliat sesuatu yang luar biasa, either dia kita ngasih tahu orang atau gimana, nggak mungkin kita tinggal. Ya, kita Atau mungkin bisa jadi sih Ki. Ya mungkin kalau aku tiba-tiba lagi jalan tengah malam terus ngeliat orang kayak gitu juga, pilihanku cuma satu, aku lari. Aku nggak mau terlibat dalam kasus hukum yang panjang pastinya kan. Enggak dong, cari warga dong. Itu tempat tinggalnya para para terpidana sekarang. Iya. Itu nggak jauh dari situ, 1 kiloan lah. Sejauh apa sih naik motor 1 kilo? Kemudian ya warga-warga situlah. Buat warga Cirebon yang ada di kawasan itu tahun 2016, kalian boleh cerita seperti apa kondisi tempat itu. Ya aku memang tahu sepi itu tempatnya, sepi, gelap segala macam. Tapi kan ada CCTV di situ, yang kemudian jadi dasar kemudian diminta sama pengacara-pengacara terdakwa ini. Nah itu juga boleh komen sejauh apa. Sedangkan menurut pengakuan Aep, salah satu saksinya ini, dia bilang kalau dia lagi beli rokok di warung sama jajanan. Ya rokok di warung, kemudian berapa jauh sih tempat-tempat yang lainnya? Harusnya orang yang ngaku seperti itu, gimana ini namanya temen udah ngaku kayak saudara kan, seperti itu. Bukan orang nggak kenal loh. Kalau nggak kenal, wah aku juga ngeri. Berarti itu ya semua rentetan kejanggalan yang Kiatmo yakini ya, menurut keyakinan Kiatmo ya. Sekarang kita sih berharap semua itu menjadi sebuah semua cepat terungkap lah ya. Tapi ada hal lain yang menarik tentang film. Kemarin kita sempat bahas ya. Ya, sempat bahas. Ada seorang ahli hukum, nanti kita tampilin nih cuplikannya. Film Vina tidak sesuai fakta persidangan kasus Vina. Ya. Praktisi hukum harus ditarik dari peredaran. Ya. Nah, ini kan jadi dilema karena mau tidak mau harus diakui dengan adanya film Vina, kasus ini menjadi terbuka kembali. Betul. Itu sisi positifnya kan. Betul. Kebenaran harus terungkap. Ya. Efek berikutnya adalah ternyata kabarnya menjadi simpang siur. Sangat simpang siur sekali. Jadi orang berpatokan pada tontonan film, tapi di kenyataannya masih banyak hal yang belum jelas. Sembraut. Kiatmo ngeliatnya gimana? Ini film harus ditarik dari peredaran. Ini bukan menurut kita, tapi ada beberapa pendapat yang seperti itu. Iya, kalau menurutku ya udah diganti aja. Diganti. Mereka bikin disclaimer aja. Ini bukan film dokumenter, tidak berdasarkan kisah ahli, tidak berdasarkan kisah nyata, tapi berdasarkan cerita bla 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 bla. Silakan, nggak masalah. Karena nanti membentuk opini masyarakat.
ini kok katanya apa sesuai dengan kisah asli segala macem, sedangkan waduh banyak banget plot hole-nya di situ. Ya namanya film nggak masalah. Karena kalau itu berdasarkan kisah asli berarti polisi gampang banget tangkap orang. Iyalah. Tinggal nonton filmnya, oh kejadiannya kayak gini tuh. Oh dia lari ke kanan, Itu gue cegat dia. kanan nih, gitu kan. Bener nggak? Kalau sesuai kisah asli kayak gitu Iya, kan. gampang. Tapi kan itu film namanya film pengembangan cerita. Pengembangan cerita bukan dokumenter juga nggak masalah. Tapi akhirnya orang sekarang berpacu pada film itu, pada tontonan dan meyakini bahwa yang ditonton di layar film itu adalah sebuah kenyataan. Ya betul. Makanya kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas bukan apa ya? Berbagilah. Kita bertanggung jawab berbagi alur berpikir kepada masyarakat luas. Karena ada orang yang ya makanya lah 12 orang yang masuk ke dalam kisah ini, 12 orang yang masuk ke dalam kisah ini itu pun dasarnya yang publik tahu ya. Kita nggak ngomongin proses hukum nih. Tahunya dari dasar kesurupan kan. Sedangkan kemarin kita udah komparasi kesurupan seperti apa, bla 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 bla. Kok bisa kesurupan apa namanya? Kalau berdasarkan mengacu ke situ, kabur ke Jakarta, bla 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 bla. Ya sebut aja sebut di mana gitu ya. Iya, sebut Gang aja Melati sekalian. nomor 17, rumahnya pagar hijau gitu. Itu dia. Aku kasih tips lah buat ini karena terjadi di luar negeri ya. Ini terjadi di luar negeri. Aku kasih tips lah kalau mengaku kesurupan arwah ya. Mengaku kesurupan arwah siapa kayak jin korin kayak entah apapun ininya kalian, entah apapun istilah kalian, gampang cara ngeceknya gampang ya, harus verifikasi dong. Coba kalau memang si almarhum Vina, coba kasih tahu aku pin ATM berapa. Bisa gitu. Nggak, aku nggak bercanda nih, bisa. Si arwah ditanyain nomor pinnya dia masih bisa. Itu yang terjadi di beberapa kasus yang ada di Meksiko dan Amerika. Jadi dicek sesuatu yang benar-benar personal. Ya, yang sangat personal. Kamu waktu meninggal pakai sepatu apa, baju apa, sebelum itu kamu makan apa. Itu untuk ngecek validasi kesurupannya. Ya, karena dia ngeklaim disurupi arwah Vina. Kemudian, kalau arwah Vina tahu dong. 3, 4, 1, 7, berapa gitu ya? Pasti, pasti. Bahkan kemarin ada orang yang apa namanya, yang nge-DM aku. Ini kasus yang kemarin, kasus santet kemarin. Ngakunya, aku didatengin arwahnya ini bla bla bla. Ngapain datang ke lu? Kan gitu. Lu siapa? Iya. Lu siapa? Udah gini aja. Kalau memang didatengin itu, coba lipstick favoritnya warna apa? Aku tanyain gitu doang. Bahkan kalau perlu misalnya tanya parfum yang pakai tiap hari apa mereknya, mungkin tahu ya karena sangat personal ya. Harus tahu karena ya yang namanya arwah kan berhubungan dengan manusianya. Gini, aku mau kasih PR buat Ki Atmo. Hah. Episode Vina berikutnya kita mau bahas tentang sosok siapa yang dirasuki? Linda. Ya, kita Oke. bahas sosok itu ya. Karena ternyata menarik, kesurupan tuh ternyata bisa dites Tes. validasinya. Betul. Ya Tes kan? seperti itu. Kita bahas itu di video depan ya. Tapi boleh nggak aku kasih clue dikit aja? Apa? Ini clue dikit aja, makanya kalian harus nonton. Apa orang ini ada? Ada. Si Linda itu. Si Linda ada. Apa namanya bener Linda? Tanda tanya. Perannya dia sebagai apa? Tanda tanya. Kemudian apakah dia pernah berhubungan dengan keluarga korban ataupun dengan para terpidana sekarang atau dengan para DPO? Tanda tanya. Satu lagi. Ya. Apakah Linda punya rekam jejak terhadap kesurupan? Oke. Pernah kesurupan nggak dia sebelumnya? Nah, seperti itu. Pernah kesurupan nggak dia sebenarnya? Iya kan? Gimana kalau kita hadirkan Si arsitek jembatan. Oke, sampai jumpa lagi kawan dari dunia lain. Kisah dunia lain.